Alhamdulillah, segala puji hanyalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Salawat dan salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari ini kembali kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Al-Qasim Abdul Karim Al-Qushairi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Insyaallah mulai subuh ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang syarhul maqamat au madariji arbabis suluk. Penjelasan tentang maqamat atau tingkatan-tingkatan yang ditempuh ketika hendak mengadakan suluk atau perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita akan dimulai dengan pembahasan tentang at-taubah. Ya. Imam Al-Qushairi ketika membahas tentang at-taubah memulai dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. Kemudian dilanjutkan dengan menukil dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada al-mu'minun. Saya sudah pernah memberikan penjelasan bahwa kata al-mu'minun dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim fa'il, ya. Kata benda pelaku. Kata benda pelaku itu beda dengan fi'il, kata kerja. Misalnya kalau kata kerjanya orang-orang yang beriman adalah amanu dalam bentuk jamak. Dan itu sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sementara al-mu'minun adalah isim fa'il. Ya biasa juga diterjemahkan dengan orang-orang yang beriman. Tapi ada perbedaan makna antara kata amanu yang merupakan kata kerja tadi dengan al-mu'minun yang merupakan kata benda pelaku. Saya berikan satu perbandingan supaya agak mudah kita memahami sama-sama.
Misalnya kalau saya mengatakan bermain bola dengan pemain bola kan tentu beda, Pak. Bermain itu kata kerja, bermain bola. Tapi kalau pemain bola, pemain itu kata benda pelaku. Maknanya beda. Kalau saya mengatakan saya bermain bola dengan saya pemain bola, kan beda sekali. Kalau bermain, biar 1-2 kali saja main bolanya sudah bermain bola namanya. Tapi kalau pemain, tidak mungkin hanya sekali 2 kali. Perbuatan itu adalah sesuatu yang melekat dengan kuat pada dirinya. Nah, itu bedanya antara amanu dengan al-mu'minun. Kalau amanu asal punya iman saja, meskipun sedikit, meskipun tipis, itu sudah amanu. Tapi kalau al-mu'minun adalah mereka yang kokoh keimanannya. Karena itu di Al-Quran, syarat-syarat untuk menjadi al-mu'minun itu berat. Kita bisa baca misalnya di surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun, dan seterusnya. Kan berat semua itu. Sungguh berbahagialah al-mu'minun, orang yang kokoh keimanannya, yaitu mereka yang di dalam salatnya khusyuk, bisa berpaling dari perbuatan yang sia-sia, ya. Kemudian melaksanakan zakatnya dan bisa memelihara kehormatan dirinya dan seterusnya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah yang Allah perintahkan untuk bertaubat di dalam ayat ini al-mu'minun, bukan amanu. Ya, bukan orang yang tipis imannya, bukan orang yang sedikit keimanannya. Tapi yang diperintahkan untuk bertaubat orang yang sudah kokoh dan mantap keimanannya. Jadi sekokoh dan semantap apapun keimanan kita, itu tetap diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat kepadanya. Apalagi orang yang masih tipis keimanannya. Karena taubat ini bertingkat-tingkat. Taubat yang paling rendah levelnya itu adalah bertaubat ketika meninggalkan perintah Allah yang bersifat wajib atau melakukan larangan Allah yang bersifat haram. Misalnya, ada seseorang meninggalkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu kewajiban. Lalu ia bertobat atas perbuatannya tersebut. Itu tobat level rendah. Ada orang misalnya yang minum minuman keras. Minum minuman keras itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Lalu ia bertobat atas perbuatannya tersebut. Itu tobat level rendah. Tobat yang di atasnya, level menengah, yaitu bertobat karena meninggalkan perintah Allah yang sifatnya sunnah, atau melakukan larangan Allah yang sifatnya makruh. Jadi dia bertobat bukan karena meninggalkan kewajiban, tapi dia bertaubat kepada Allah karena meninggalkan amalan sunnah. Ketika misalnya di suatu malam dia tidak terbangun untuk salat witir, lalu ia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaiannya itu tobat level menengah. Atau ada seseorang yang makan minum sambil berdiri, sementara itu dilarang, meskipun larangannya bukan larangan haram, larangan makruh. Maka ia bertobat atas perbuatan tersebut. Itu tobat level yang menengah. Ada lagi tobat di atasnya, yaitu bertobat karena melakukan perbuatan yang mubah. Jadi yang dilakukan ini bukan perbuatan yang makruh apalagi yang haram. Yang dilakukan perbuatan yang mubah, perbuatan yang sebetulnya boleh-boleh saja. Terus kenapa ia bertobat sementara yang dilakukan perbuatan yang mubah? Karena gara-gara melakukan yang mubah itu membuat ia berpaling dari yang lebih bermanfaat. Sebetulnya ada sesuatu yang lebih bermanfaat yang bisa dia lakukan,
Tapi ia tidak jadi melakukannya karena melakukan perbuatan lain. Yang sebetulnya perbuatan yang lain itu pun juga sesuatu yang dibolehkan di dalam agama. Nah, karena itu di dalam ayat ini Allah perintahkan, wahai kalian orang-orang yang sudah kokoh, yang sudah mantap imannya, bertaubat jugalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan hanya yang tipis, yang sedikit keimanannya. Insya Allah dengan bertobat itu maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. Wa qala Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun. At-taibu minadz-dzambi. Orang yang bertaubat dari satu dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Wa idza ahabballahu 'abdan, dan apabila Allah mencintai seorang hamba, lam yadurruhu dzambun. Dosa tidak akan membahayakannya. Ya. Ada dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Yang pertama, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Karena kita ini manusia biasa, dalam arti bukan nabi, bukan rasul yang maksum. Kalau kita tidak maksum, Pak. Ya. Pasti kita pernah melakukan perbuatan dosa. Karena itu di dalam Al-Quran tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak punya dosa. Tidak ada ayatnya seperti itu. Justru yang diuraikan di dalam Al-Quran bahwa orang yang bertakwa sekalipun boleh jadi pernah dia berbuat dosa. Di surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merinci sifat-sifat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah, ampunan dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Allah uraikan sifat-sifatnya. Ya. Salah satunya dari 5 sifat, walladzina idza fa'alu fahisyatan. Dan orang-orang yang apabila dia melakukan fahisha, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau dia menganiaya dirinya, zakarullaha, mereka ingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu meminta ampun atas dosa-dosanya itu. Nah, ternyata menurut ayat ini orang yang bertakwa sekalipun boleh jadi pernah berbuat fahisha, pernah berbuat keji, boleh jadi pernah melakukan kezaliman terhadap dirinya. Ya, itu orang yang bertakwa, Pak. Maka di dalam hadis ini Nabi nyatakan, at-taibu minadz-dzambi. Kalau misalnya orang yang bertakwa itu berbuat dosa, lalu dia bertobat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Itu seperti orang yang tidak punya dosa itu lagi. Ya. Wa idza ahabballahu 'abdan, lalu apabila Allah mencintai seorang hamba, lam yadurruhu dzambun, dosa apapun tidak akan membahayakannya. Penggalan kedua dari hadis ini bisa kita maknai dengan 2 cara. Cara yang pertama, kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan jaga orang itu dari perbuatan dosa. Yang kedua, kalaupun misalnya hamba itu melakukan dosa itu pun tidak akan membahayakannya, karena cinta Allah akan membuat hamba itu kemudian bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dia lakukan. Summa tala, setelah itu Nabi membaca ayat Al-Quran. Ya, Nabi membaca ayat Al-Quran.
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maknanya apa? Kalau Allah mencintai seorang hamba, ya, maka hamba yang dicintai itu ketika ia berbuat dosa, Allah akan ilhamkan kepadanya. Allah akan ilhamkan kepadanya, Allah akan berikan petunjuk kepadanya untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama misalnya Nabi Adam alaihissalam kan pernah Pak melakukan satu kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian tuntun Nabi Adam untuk bertaubat. Bahkan diajari apa yang seyogianya beliau baca. Ya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Lalu Nabi Adam talaqqa, menerima dari Tuhannya kalimat, beberapa kalimat. Lalu kemudian Adam bertaubat, Allah terima taubatnya. Kalimat yang diterima itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Maka jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak menganiaya kami, sungguh kami akan termasuk orang yang rugi. Jadi dalam ayat ini Allah sebut Allah mencintai dua kelompok, tawwabin dan mutatahhirin. Tawwabin itu orang yang bertaubat atas dosa-dosa yang berkaitan dengan batinianya. Sementara al-mutatahhirin yaitu orang yang mensucikan dirinya, mensucikan diri dari hadas, baik itu dari hadas kecil maupun dari hadas besar, dari mensucikan dirinya secara fisik. Wakila, lalu kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, ma alamatut taubah? Wahai utusan Allah, apa tanda-tanda taubat itu? Qala an-nadama. Nabi menjawab, tanda taubat itu adalah an-nadama, adanya penyesalan. Ya. Jadi taubat yang sebenar-benarnya itu punya persyaratan, Pak. Jika persyaratan itu tidak terpenuhi, taubat tidak diterima. Sehingga tidak semua orang yang beristighfar itu bertaubat. Beda antara istighfar dengan taubat. Maka kita diberikan tuntunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya beristighfar tapi juga untuk bertaubat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau yang pendeknya saja, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Saya beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat. Nah, karena tidak semua orang yang istighfar itu taubat, Pak. Istighfar itu dari kata ghafara. Ghafara itu artinya menutupi. Kalau istighfar berarti meminta kepada Allah agar dosa ditutup. Itu istighfar. Minta kepada Allah agar dosa ditutup. Kalau sesuatu itu ditutupi, artinya dia masih ada cuma tidak kelihatan. Misalnya Pak ya, ini gelas. Nah, kalau saya tutupi dengan songkok ini, saya tutupi, ini gelasnya sebetulnya masih ada cuma tidak kelihatan karena ditutupi. Jadi ketika ada yang berbuat dosa, lalu dia meminta kepada Allah, ya, faghfirli, tutupi dosaku, atau astaghfiruka, saya meminta kepadamu ya Allah tutupi dosaku, atau astaghfirullah, saya meminta kepada Allah agar dosa saya ditutupi. Kita hanya minta agar dosa itu ditutup. Ketika dosa itu ditutupi oleh Allah, artinya Allah tidak menghukum hambanya atas dosa itu. Dan sebetulnya Pak, banyak dosa yang kita lakukan ini cuma Allah tidak hukum kita, karena Allah tutupi. Kalau dosa itu ditutupi, artinya Allah tidak memperlihatkan dosa itu kepada orang lain. Kan banyak dosa yang kita lakukan, Pak, cuma orang lain tidak tahu. Bukan karena kita yang pandai menyembunyikan dosa itu, tapi karena Allah yang tutupi. Karena sepandai apapun kita menyembunyikan dosa, kalau Allah yang mau memperlihatkan, ya orang akan tahu.
Dan itulah sayangnya Allah kepada kita ini hamba-hambanya. Kalau Allah mau mempermalukan kita ini hambanya, setiap kita berbuat dosa disingkap, diperlihatkan dosa itu kepada orang lain, maka boleh jadi tidak ada orang yang nasihatnya kita mau dengar. Karena ternyata orang yang memberikan nasihat itu pun juga ada atau banyak dosanya. Tapi Allah sayang kepada kita sehingga dosa-dosa itu ditutupi. Tapi sekali lagi dosa itu masih ada, cuma tidak kelihatan. Tapi kalau kita meminta maaf kepada Allah, itu artinya kita minta agar dosa itu tidak hanya sekadar ditutup tapi dihapus. Itu permintaan maaf. Kalau bahasa Arabnya meminta maaf kepada Allah itu al-afwa. Biasa kalau di bulan Ramadan kita baca seperti ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau afu, engkau maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkan saya. Jadi ketika ada yang meminta maaf kepada Allah, itu artinya dia meminta kepada Allah agar dosa itu dihapus. Tidak hanya sekadar ditutup, tapi dihapus. Nah, kita sempurnakan Pak dengan bertaubat kepada Allah. Dipenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya orang bertaubat? 1, hentikan dosa itu. Kalau dosa itu tidak dihentikan, biar kita istighfar, kita minta maaf. Kalau dosa tidak dihentikan, artinya kita tidak bertaubat. Yang kedua, kita harus menyesali dosa itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi ketika ditanya, ma alamatut taubah, apa tandanya orang bertobat? Kata Nabi, an-nadama, penyesalan. Di riwayat yang lain Nabi bersabda, at-taubatu an-nadamatu. Intinya taubat itu ada di dalam penyesalan. Kemudian yang ketiga, harus ada tekad yang sangat kuat. Tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Ya, itu syarat-syaratnya Pak. Kalau dosa berkaitan dengan hak Allah, sudah selesai urusannya. Dengan 3 persyaratan tadi. Ya, hentikan, sesali, bertekad tidak akan mengulangi. Kalau dosa berkaitan dengan hak manusia, ditambah 1 syaratnya. Kalau berkaitan dengan harta benda, kembalikan harta bendanya orang. Kalau berkaitan kehormatan diri, maka minta maaflah kepada yang bersangkutan. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Wa haddatsana Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Anas bin Malik menyampaikan kepada kami bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa ma min syai'in ahabbu ila Allah min syabbin ta'ib. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan pemuda yang bertaubat. Kalau orang yang sudah lanjut usia bertaubat, ya Allah senang. Tapi Allah lebih senang lagi kalau anak muda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau umur masih muda, biasanya meremehkan taubat. Karena seakan-akan ajal itu ada di tangan kita. Nantilah kalau sudah tua baru rajin ibadah, baru kita tobat sungguh-sungguh. Padahal yang namanya ajal, kematian, tidak mengenal umur. Memang banyak yang meninggal setelah tua, tapi tidak sedikit pula yang meninggal dalam usia yang masih sangat muda. Wa qala al-musannif, setelah menukil ayat dan 2 hadis tadi, al-musannif Imam Al-Qushairi qaddasallahu sirrahu berkata, at-taubatu awwalu mansilin min manasilis salikin wa awwalu maqam min maqamatit talibin. Taubat itu adalah manzilah pertama dari manzilah-manzilah mereka yang menempuh jalan menuju kepada Allah, dan makam pertama di antara maqamat dari mereka yang mencari keridaannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menginginkan ma'rifat.
Kalau perjalanan menuju kepada Allah itu diumpamakan dengan perjalanan di dunia, Pak, ada halte-haltenya, halte atau stasiunnya, pemberhentiannya. Dalam istilah tasawuf itu disebut dengan maqam, jamaknya maqamat. Tapi bedanya, kalau perjalanan dunia seperti dari satu tempat ke tempat yang lain, ketika satu halte sudah dilewati, ya halte pertamanya tidak ikut dibawa. Misalnya Pak, dari Makassar kita mau ke Parepare, ya katakanlah ada terminal-terminalnya, ada terminal di Maros, ada terminal di Pangkep. Kalau sudah sampai di Pangkep, ya terminal di Maros tidak ikut dibawa, ditinggalkan itu Pak, terminal yang di Maros. Setelah itu kita tinggalkan Pangkep, masuk ke Baru, ya kita tinggalkan lagi Pangkepnya itu. Ya. Tapi kalau maqamat tidak seperti itu, makamnya itu dibawa terus. Jadi makam pertamanya taubat, tapi bukan berarti setelah dilewati makam taubat tidak taubat-taubat lagi. Makamnya itu dibawa terus. Nah, itu perbedaannya. Nah, ulama sufi memang beda-beda dalam menentukan maqamat, urutan-urutan jalannya. Sebagaimana berbeda dalam menentukan apa makam pertama dan apa makamnya yang terakhir. Tapi sebagian besar ulama sufi itu menetapkan bahwa makam pertamanya adalah taubat. Sebagian besar. Stasiun pertama, terminal pertama yang mesti ditempuh oleh siapapun yang ingin menuju kepada Allah adalah taubat. Itu pandangan mayoritas ulama sufi. Mengapa seperti itu? Saya berikan satu ilustrasi. Kita ingin menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Misalnya titik startnya Pak dari sini, ya. Kita ingin menempuh perjalanan menuju kepada Allah, jalannya ke sebelah kanan. Tapi ada orang yang menempuh jalan ke kiri. Dia menempuh jalan ke kiri. Kalau sudah terlanjur menempuh jalan ke kiri, langkah apa yang pertama yang harus dia lakukan supaya ia bisa sampai ke tujuannya? Tentu langkah pertamanya adalah harus putar balik, harus kembali. Karena kalau terus menerus ke kiri tambah jauh dari tujuannya. Ini udah terlanjur ke kiri Pak. Tidak mungkin dia bisa sampai ke tujuan yang ada di sini kalau terus menerus. Langkah pertamanya harus putar balik, putar haluan, kembali kepada startnya. Kembali itu bahasa Arabnya taubat. Bahasa Arabnya kembali itu taubat. Taba yatubu taubatan, artinya kembali. Yang dimaksud di sini adalah kembalinya seorang hamba dari perbuatan maksiat yang membuat dia akan jauh dari Allah, kembali kepada ketaatan. Jadi kembalinya seorang hamba dari kemaksiatan yang akan menjauhkannya dari Allah menuju kepada ketaatan. Atau kalau mau lebih luas lagi, tidak harus maksiat, ya. Tapi kembali dari sesuatu yang tercela, sehingga yang makruh pun masuk di dalamnya. Imam Al-Qusairi di dalam kitab ini menjelaskan, wa hakikatut taubati fil lugha, hakikat taubat menurut bahasa itu adalah ar-rujuk, kembali. Yuqalu, dikatakan dalam bahasa Arab, taba ay raja'a, ia bertobat maksudnya ia kembali. Fattaubatu, maka taubat itu adalah ar-ruju'u amma kana mazmuman fis syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Taubat itu adalah kembali dari apa yang tercelah menurut syariat. Kemudian kembali kepada apa yang terpuji menurut syariat. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa penyesalan itulah yang merupakan intinya taubat. Jadi an-nadama at-taubat. At-taubat itu intinya penyesalan, atau penyesalan itu adalah inti dari taubat.
Qala arbabul usuli min ahli sunnah. Berkata para ulama-ulama usul dari ahli sunnah. Likai tasihhu taubatu la budda laha min salasati syurut. Agar taubat itu sah, maka harus terpenuhi 3 persyaratannya. Yang pertama, an-nadmu ala ma'amila minal mukhalafat, menyesali apa yang sudah dilakukan, perbuatan yang menyelisihi perintahnya Allah. Kemudian tarkuz zullati fil hal, meninggalkan ketergelinciran itu saat itu juga, tidak boleh ditunda-tunda, Pak. Lalu yang ketiga, at-tasmimu ala alla yauda ila misli ma'amila minal ma'asi. Tasmim itu artinya tekad yang kuat sekali, bahwa dia tidak akan kembali melakukan seperti apa yang dia lakukan yang merupakan kemaksiatan itu. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, kalau kita perhatikan bahasan ulama kita ini, ya kita bisa pahami bahwa salat taubat itu bukanlah persyaratan diterimanya taubat. Jadi bukan persyaratan diterimanya taubat. Jadi tidak mesti salat taubat. Tapi salat taubat itu menyempurnakan taubat kita. Salat taubat itu untuk menyempurnakan taubat kita. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin, tiadalah seorang hamba, yaznibu dzamban, yang melakukan satu perbuatan dosa, summa yaqumu, setelah itu dia bangkit, fayatatahhar, lalu dia mensucikan dirinya dengan wudhu minimal, bahkan sampai mandi, summa yusalli raka'atain, setelah itu dia salat 2 rakaat, summa yastaghfirillah, setelah itu dia minta ampun kepada Allah." Jadi kalau ada seorang hamba, Pak, melakukan dosa, lalu dia bersuci, ya, bersuci, berwudu atau mandi taubat, kemudian dia salat 2 rakaat, inilah salat sunnah taubat. Meskipun Nabi tidak sebut namanya, karena sebagian besar salat-salat sunnah itu Nabi tidak sebut namanya, Nabi tidak tentukan namanya. Sebagian besar salat sunnah, ulama yang memberi nama. Pemberian nama itu didasarkan kepada beberapa alasan. Ada yang karena melihat apa penyebab salat itu dilakukan, ada yang melihat waktu pelaksanaan salat tersebut, ada juga yang melihat sifat-sifat yang khas yang terdapat pada salat itu. Nah, salat taubat dinamakan salat taubat karena dilaksanakan sebagai bentuk taubat kita kepada Allah SWT. Nah, Nabi lanjutkan, kalau ini dilakukan, sudah bersuci, salat 2 rakaat, salat sunnah taubat, summa yastaghfirillah, setelah itu beristighfar selesai salat, maka apa yang Allah akan karuniakan kepadanya? Illa ghafarallahu lahu, tiadalah bagi hamba itu kecuali Allah akan ampuni dosanya. Summa tala hadhil ayat, setelah itu Nabi baca ayat yang sudah saya bacakan tadi, Pak, surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat 135. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan SWT. Maka dalam hidup ini usahakanlah kita banyak melaksanakan salat taubat, ya. Bahkan tidak harus menunggu kita berbuat dosa untuk melaksanakan salat, karena kita tidak tahu. Ada sekian banyak dosa yang kita lakukan. Selain salat taubat, juga sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mughaffal berkata, "Ra'aitu Habibi sallallahu alaihi wasallam yusalli 6 rakaat ba'dal maghrib." Saya lihat kekasih saya Rasulullah melaksanakan salat 6 rakaat setelah maghrib. Summa qala, setelah itu Nabi bersabda, "Man shalla 6 rakaatin ba'dal maghrib," barang siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib, ghufirat khatayahu, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah, walau kanat misla subadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Oleh banyak ulama, salat ini diberi nama salat sunnah awwabin. Oleh banyak ulama, Nabi tidak memberi nama salat itu.
Ulama yang memberi nama. Ini namanya salat sunnah awwabin. Salatnya orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Salatnya orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Karena orang bertobat itu Pak, dalam bahasa Arab ada yang disebut taib. Taib, orang yang bertobat. Juga disebut munib. Dan yang ketiga awwab. Awwab. Jamaknya awwab itu awwabin. Jadi orang yang sungguh-sungguh taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Ada juga sebagian ulama yang menamai ini salat sunnah hifzul iman, salat sunnah penjaga iman. Karena selesai salat disukai apabila kemudian baca doa. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sungguh saya titipkan imanku kepadamu di sepanjang hidupku, ketika matiku dan setelah matiku. Maka pelihara titipan imanku itu ya Allah, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka disebutlah dengan salat sunnah penjaga iman. Yang ketiga salat sunnah yang seyogianya juga kita jaga untuk menggugurkan dosa-dosa, yaitu salat sunnah tasbih. Ya, salat sunnah tasbih. Nabi juga tidak memberi nama Pak, ulama yang memberi nama dengan melihat kekhasan, keunikan pada salat tersebut. Karena salat ini banyak tasbihnya sampai 300 kali. Di luar dari tasbih pada bacaan-bacaan yang sudah umum, maka dinamailah dengan salat sunnah tasbih. Dan Nabi sampaikan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, "Paman, apabila kamu melaksanakan salat ini, Allah akan mengampuni 10 jenis dosa. 10 jenis dosa. Dosa yang lalu, yang akan datang, yang dilakukan bertahap, yang dilakukan sekaligus, yang dilakukan karena kelalaian, yang dilakukan dengan sengaja. Ya. Dosa yang kecil, yang besar, dosa yang diperlihatkan terang-terangan, dosa yang disembunyikan. Itu 10 jenis dosa diampuni dengan melaksanakan salat sunnah tasbih. Maka kalau bisa 1 kali 1 Jumat kita lakukan. Ya. Tidak bisa sekali dalam 1 tahun. Tidak bisa juga ya sekali dalam seumur hidup. Beberapa ulama seperti Abdullah ibnu Al-Mubarak melaksanakan salat tasbih ini sebelum salat zuhur. Sudah masuk waktu zuhur, sambil menunggu pelaksanaan salat zuhur, beliau salat tasbih. Karena salat tasbih lebih baik dilakukan sendiri-sendiri. Boleh berjamaah, tapi lebih baik dilakukan sendiri-sendiri. Abdullah ibnu Amr ibnu As bertanya sama Nabi, kalau tidak bisa pada waktu itu, bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, kapan saja, mau malam, mau siang. Ya, silahkan laksanakan salat sunnah tasbih. Nah itu semua salat-salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan sebagai bentuk untuk menyempurnakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT. Saya kira itu Pak sebagai pengantar yang saya sampaikan. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.